4 rudal kaliber ditembakkan armada Laut Hitam Rusia di wilayah Lviv. Beredar luas video peluncuran rudal kaliber tersebut pada Kamis 2 Juni. Dalam keterangan video, rudal tersebut menyerang rute bantuan NATO untuk Ukraina. Rudal tersebut menghantam terowongan kereta api Belskidi melalui Karpatians. Penasihat Kepala Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerasimko memberi tanggapan atas serangan tersebut. Dia menyebutkan serangan itu bertujuan untuk mengganggu komunikasi kereta api dan menghentikan pasokan bahan bakar serta senjata dari sekutu kami. Kapal-kapal pemburu NATO dikerahkan untuk menemukan ranjau laut yang ditebarkan pasukan Vladimir Putin. Ranjau laut milik Kremlin kini tidak hanya di Laut Hitam, tapi akibat pengaruh jajah sedang menyebar di perairan teritorial Turki, Bulgaria, dan Rumania. Juru bicara Administrasi Militer Regional Odesa, Sergei Bratko, mengatakan Moskow diperkirakan telah menanam 400 hingga 600 ranjau di Laut Hitam. Taktik menanam ranjau laut tidak hanya membahayakan kapal dagang yang akan berlayar, tapi juga mengancam wisata Odesa. Itu akibat sebagian ranjau laut menepi ke pantai di mana para turis biasanya menikmati liburan di sana, ujar Sergei Bratko. Menurut Sergei Bratko, kapal pemburu ranjau milik NATO kini dikerahkan untuk mengamankan ranjau-ranjau itu. Saya melihat jumlah 420 alat peledak semacam itu, beberapa ahli bahkan memperkirakan ada 600 ranjau laut, ucap Bratko yang dikutip Express. Saya mengerti bahwa tindakan yang relevan telah diambil oleh pasukan pertahanan kami, dibantu kapal NATO, tambahnya. Ranjau laut merupakan tantangan serius bagi tepi pantai sepanjang 6 km di Odesa, tempat para turis biasanya berduyun-duyun di musim panas, yang secara resmi dimulai pada 1 Juni. Bratko mengatakan ranjau laut dan darat yang dikerahkan oleh Moskow menimbulkan ancaman bagi pengunjung pantai Odesa. Biasanya para turis menghabiskan bulan-bulan hangat di kafe, hotel, dan restoran di kawasan itu yang bagi para pelancong adalah bagian penting dari bisnis. Dia mengatakan kepada saluran televisi News 24, kita perlu menambang pantai dan perairan kita sebelum itu membuka pantai untuk turis tanpa batas. Kami sudah mengalami insiden ketika arus membawa ranjau laut ke pantai kami. Rusia melemparkan ranjau ke Laut Hitam. Dia menambahkan, saat kami bisa, kami akan melakukannya. Membersihkan pantai Odesa, tapi musim resor sekarang secara halus berada di bawah ancaman. Tapi kita harus memastikan warga kita aman sebagai prioritas pertama, tuturnya. Amerika Serikat berencana bantu Ukraina untuk hancurkan kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerasimko menyebut AS berencana membantu menghancurkan kapal perang armada Laut Hitam Rusia. Keterlibatan itu untuk membantu Ukraina membuka blokade Laut Hitam yang membuat armada kapal dan pelayaran Ukraina terhambat. Gerasimko di media sosial seperti dikutip Rusia Today, Sabtu 21 Mei 2022, mengklaim AS sedang menyusun rencana menenggelamkan kapal perang Rusia. Caranya, AS akan menjadikan rudal anti kapal canggih kepada militer Ukraina. Pentagon membantah klaim dan tuduhan itu. Pernyataan Gerasimko muncul Kamis 18 Mei. AS sedang mempersiapkan rencana untuk menghancurkan armada Laut Hitam, tulisnya. Pekerjaan efektif Ukraina di kapal perang Rusia meyakinkan AS untuk menyiapkan rencana membuka blokir pelabuhan. Pengiriman senjata anti kapal yang kuat harapan dan naval strike missile dengan jangkauan 250-300 km sedang dibahas selanjutnya. Sekretaris Pers Pentagon John Kirby membantah klaim penjabat Kiev itu. Jumat 19 Mei, saya dapat memberitahu Anda secara pasti itu tidak benar, bantahnya. Gerasimko telah mengutip laporan Reuters baru-baru ini yang menyatakan pemerintahan Biden bersiap mengirimkan rudal anti kapal canggih ke Ukraina. Persenjataan itu, rudal harapan dan naval strike, akan dipakai untuk membantu mengalahkan blokade angkatan laut Rusia. Laporan tersebut mencatat beberapa hambatan dalam mengirim senjata semacam itu ke Kiev, termasuk ketersediaan platform yang terbatas untuk meluncurkan harapan dari pantai. Sebagian besar rudal itu berbasis di perairan. Pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan gedung Putin sedang mencari solusi, termasuk menarik peluncur dari kapal AS. Ketika ditanya tentang rudal anti kapal, Kirby mengatakan dia tidak akan mendahului keputusan yang belum dibuat. Dia menunjukkan AS terus berkomunikasi dengan Ukraina. Sembari menambahkan, Menhan AS Lloyd Austin telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov pada Jumat. Ketika kami memiliki keputusan, kami datang ke sini dan mengeluarkan siaran pers, kata Kirby. Diskusi yang dilaporkan seputar amunisi anti kapal mengikuti laporan media Washington mungkin telah membantu pasukan Ukraina untuk menenggelamkan kapal utama Laut Hitam Rusia. Kapal penjelajah berpeluru kendali Moskva tenggelam di lepas pantai Odesa bulan lalu.
Penyebab tenggelamnya kapal tempur utama Rusia itu belum diketahui pasti. Rusia membantah Moskwa tenggelam akibat hantaman rudal Neptune yang dilepaskan pasukan Ukraina. Para pejabat AS membantah telah memasok informasi intelijen ke Ukraina terkait keberadaan kapal penjelajah Moskwa. Kirby menyatakan Kiev memiliki kemampuan intelijennya sendiri untuk melacak dan menargetkan kapal angkatan laut Rusia, seperti yang mereka lakukan dalam kasus ini. Rusia mengajukan versi berbeda dari peristiwa tenggelamnya Moskwa. Kapal itu tenggelam setelah kebakaran memicu ledakan di sebuah gudang amunisi. Seorang awak kapal tewas, 27 lainnya belum ditemukan sejak kapal itu tenggelam dan hilang di perairan dalam Odessa. Meskipun pejabat AS belum secara terbuka mengkonfirmasi apakah senjata anti kapal dijadwalkan untuk Ukraina, bantuan militer Amerika ke negara itu terus meningkat. Paket bantuan senilai 40 miliar atau sekitar 600 triliun sudah disetujui Senat AS. Sebelumnya AS telah memasok bantuan rudal anti-tank, Javelin dan rudal Stinger anti pesawat, artileri jarak jauh, kendaraan lapis baja, drone, senjata ringan dan amunisi, dan perlengkapan lainnya juga telah dikirim ke Ukraina. Sementara mengenai isu penempatan baterai rudal Patriot, pejabat Pentagon mengatakan opsi itu tidak ada. Tidak ada diskusi tentang penempatan baterai Patriot di Ukraina. Untuk melakukan itu, Anda harus menempatkan pasukan AS untuk mengoperasikannya, kata pejabat Pentagon.